teman yang ini apa tadi saya lupa. Ya, kelompoknya nanti saya menentukan. Tugasnya peneliti kasus apa? Ya, ada kasusnya nanti habis ini saya sampaikan. Di presentasi saya tatap muka 1 Juni ya, nanti ketika saya sudah menjelaskan tugasnya, silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, siapa yang bisa hadir, siapa yang tidak, nanti dikabari saya siapa yang nggak bisa hadir. Dan bagi yang hadir nanti harus mewakili temannya gitu. Terus nanti setelah tadi diskusi ya, jadi sebelum hari H kan teman-teman harus diskusi dulu, kemudian hari H presentasi. Nanti silakan sampaikan dengan gaya apapun, mau pakai PowerPoint juga boleh, terserah. Kemudian ya ditulis dalam sebuah laporan. Wah, ini saya sangat suka. Jadi gak usah rame-rame ngerjainnya, jadi cukup 1 orang aja, atau 1 koordinator lah, kayak itu satu kelompok itu 1 laporan. Jadi maskotnya silakan, maskot kelompoknya itu nanti menyerahkan. Kemudian ya bukan maskot, koordinatornya gitu ya. Kemudian nanti yang lain-lainnya silakan berbagi tugas. Kemudian ini saya sampaikan sepanjang 5 halaman. Sampai 5 halaman ini sedikit ya kan, antar 4 orang atau 5 orang. Nah, ini bisa bagi-bagi tugas nanti nulisnya gimana. Terus 5 halaman itu sedikit, Mbak. Masih sedikit. Tapi nanti karena bagi tugas ya sama kelompoknya, jadi insyaallah tidak akan berat gitu. Terus banyak amat nanti dikumpulkannya laporan tertulisnya tanggal 4 Juni hari Selasa ya, lewat Facebook atau email saya juga boleh. Jadi kenapa ini yang laporannya itu malah terakhir, karena kan nanti ketika pas habis diskusi kemudian melakukan presentasi kan akan ada pertanyaan, masukan segala macam. Nah itu nanti akan disampaikan lagi. Ngerjainnya online nanti dibahas pas ketemuan gitu. Oh silakan Mbak, nanti bisa diatur saja masing-masing kelompok gimana baiknya. 5 halaman pakai kertas A4 Mbak. A4 itu standarnya yang komputer gitu ya, pakai Words. Terus tanggal 1 harus sudah jadi. Jadi gini Mbak, jadi prosesnya adalah kalau tulisannya, laporannya itu nanti dikumpulkannya tanggal 4 Juni. Tapi presentasinya memang tanggal 1. Jadi pas lagi tatap muka itu nggak harus tulisannya kan bisa belakangan, tapi ketika diskusi ataupun presentasi itu bisa disampaikan langsung. Nah nanti kan juga akan ada masukan, maka dari itu kan hasil akhirnya itu dikirimkannya hari Selasa tanggal 4 Juni. Selasa ya, saya agak lupa. Rabu salah itu buat Selasa. Berarti sebelum TTM ya harus didiskusikan dulu Mbak sama kelompoknya. Makanya saya bagi kelompoknya besok. Nanti kalau ada masukan yang lain silakan kabari gitu ya. Ini untuk melatih teman-teman berkoordinasi dengan teman sekelompok. Kan kadang ada memang jago kalau sendirian, tapi kalau tim, untuk kerja tim itu masih belum. Jadi makanya perlu dilatih juga nih buat teman-teman membiasakan diri dengan segala macam karakter orang juga. Oke, ini topiknya ya. Topiknya nilai sosial dan norma sosial dalam interaksi sosial. Wah, apa nih maksudnya? Jadi tadi kan udah disebutkan awalnya nilai sosial dan norma sosial kan. Ini saya pengen mengetahui bagaimana teman-teman melihat kondisi orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan
terus melihat dinamikanya bagaimana terkait nilai sosial dan norma sosial. Nah, ini masyarakat Indonesia yang di Taiwan aja biar nggak terlalu susah. Terus dilihat apa saja nilai-nilai sosial dan norma yang masih dipegang oleh orang tersebut. Kemudian kalau yang interaksi tadi itu ya, ada entah siapapun lah, berinteraksi dengan siapapun itu bisa dimasukkan juga. Ya kalau tadi memang nggak semuanya bisa datang ke TTM ya, tapi makanya diharapkan harus mengabari siapa yang bisa datang, siapa yang enggak, paling enggak minimal satu kelompok ada satu orang gitu yang bisa presentasi. Kemudian penilaiannya itu kok dilihat secara menyeluruh lah, nggak cuma dari ini aja. Oke, jadi tadi fokus utamanya ini ya, masyarakat Indonesia di Taiwan. Kemudian coba dilihat nilai sosial dan norma sosialnya apa yang masih dipegang mereka. Kemudian bagaimana mereka melakukan menerapkan tadi nilai dan norma itu dalam keseharian mereka dalam berinteraksi, termasuk dinamika sosial. Dinamika apa, Bu? Dinamika itu namanya saya jadi lupa, proses ya, dalam suatu proses ya, bagaimana tadi saya bilang kan istilahnya lebih kayak cenderung rasanya gitu ya, rasa-rasa atau warna-warni gitu ya, dinamika sosial apa saja yang terjadi dalam masyarakat lah itu istilahnya. Ada konflik itu termasuk salah satu dinamika. Oke. Bagaimana orang-orang Indonesia ya, tadi saya ulangi, objek utamanya orang Indonesia yang ada di Taiwan, dan bentuknya adalah gak cuma orang per orang tapi kok bisa organisasi ya. Mungkin ada teman-teman yang jadi pengurusnya gitu ya, bisa itu diambil sebagai studi kasus. Kemudian nilai interaksi ya, interaksinya bagaimana, apakah baik atau kurang. Kemudian bagaimana dinamikanya, bisa ini ya dilihat lebih lanjut informasi detailnya di modul di buku. Oke, itu topiknya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, tadi ada nanya ini sampai jam berapa? Ini karena mohon maaf teman-teman, saya malam ini mungkin cuma bisa 1 jam ya. Insyaallah pekan depan hari Selasa ya, Selasa Rabu itu nanti ditambahin setengah jam nggak apa-apa ya, jadi 2 jam total. Ini karena saya untuk hari ini agak badannya agak kurang enak, not delicious. Jadi mungkin malam ini kita cukupkannya sampai jam 10. Nanti setengah jamnya saya hutang, saya rapel minggu depan atau pertemuan mendatang gitu ya. Terus iya, nanti kelompoknya saya bagi besok Mbak, besok saya umumkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa diskusi. TTM kan 1 Juni, jadi paling nggak punya waktu sekitar hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu untuk persiapan gitu. Sosiologi itu rumit ya. Tergantung mungkin gini, sebenarnya bukan rumit, yang mungkin rumitnya karena semuanya sifatnya dinamis ya. Dinamis itu akhirnya berubah-berubah juga. Dinamika itu saya ini susah. Dinamis itu gimana ya? Kalau matematika kan waktu saya seperti yang saya bilang, matematika 1 tambah 1 jelas sama dengan 2 gitu ya, lebih jelas pasti jawabannya. Tapi kalau dalam sosial itu kan memang lebih apa ya, nggak ada yang namanya mutlak iya, mutlak salah, mutlak benar, itu enggak. Pendapat juga bisa beda-beda. Nah itu makanya kelihatannya jadi rumit itu ya, karena
penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Tapi asiknya adalah karena ini sangat dekat dalam keseharian kita ya, dan teman-teman mungkin nggak merasakan secara langsung, tapi sebenarnya pernah dilalui atau pernah dialami gitu. Sosial belajar ngomong salah satunya. Oh ya, nih kok ada nggak ada tatap muka sama temen, susah nyambung ngobrolnya. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan dalam ketikan, bisa didiskusikan dalam bentuk Skype, Line, WhatsApp, ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Terus sosiologi itu menariknya, kalau buat saya pribadi memang sangat menarik gitu ya, karena mungkin kan udah seneng, karena tadi manusia itu unik gitu ya. Ketika bisa menilainya dalam satu masyarakat atau budaya-budaya masyarakat itu juga berbeda-beda, itu bisa dipahami ya. Menarik lah istilahnya. Proses warna-warni perjalanan hidup. Untuk 5, jadi gini Mbak, 5 halaman itu satu kelompok, nggak cuma perorangan. Kalau berarti kan sebenarnya satu kelompok berlima, 5 orang. Kalau dibagi-bagi tugasnya, jadi nggak satu orang yang ngerjain, itu kan satu orang satu halaman, kan dikit Mbak. Gitu. 5 lembar itu bukan semuanya, jadi maksudnya bukan satu orang mengerjakan 5 lembar itu, enggak. Jadi harus ada yang mengkoordinasi atau bagi tugas tadi ya, per kelompoknya gimana baiknya gitu. Gitu. Ini halaman berapa? Oh, nggak pakai halaman Mbak. Ini sedang diskusi tentang tugas. Mungkin nanti bisa tolong di ini ya. Nanti saya posting juga deh tugasnya di Facebook bagi yang belum bisa hadir malam ini. Oh nih, sangat jarang ya chat di Line. Oh boleh juga Mbak, silakan bikin grup Line. Jadi biasanya kalau gosip diganti buat diskusi kelompok. Dan kalau bisa satu kelompok beda-beda, per kelompok itu beda-beda topiknya ya. Ini kan dinamika sosial masyarakat Indonesia, bisa secara umum, bisa secara khusus. Secara khususnya misalnya ada organisasi tertentu gitu yang teman-teman mau pelajari nilai sosial dan normanya bagaimana, atau orang-orang dari mana gitu, itu bisa dibantu. Terus kalau yang misalnya saya ngetik satu kelompok satu orang, boleh nggak? Oh, boleh, terserah. Pokoknya nanti pengaturannya, pembagian tugasnya silahkan didiskusikan dengan masing-masing kelompok, baiknya seperti apa, siapa mengerjakan apa, dan diharapkan kalau bisa semuanya ya mengerjakan, membantulah proses. Karena kan memang apa ya, di satu sisi saya ingin memahamkan tentang pentingnya teamwork gitu ya, bekerja secara tim. Kemudian bagaimana nanti caranya menghandle perbedaan ide gitu. Nanti kalau misalnya memang mau ditugaskan satu orang saja yang menuliskan, silakan, asalkan dia mau nggak ngetiknya gitu. Ini intinya ya bisa nanti per orang ngetik sendiri-sendiri, nanti baru digabung juga bisa. Topiknya bisnis, terserah Mbak. Nanti intinya adalah pokoknya kata kuncinya nilai sosial ya. Saya ingin melihat bagaimana masyarakat Indonesia di Taiwan dari sisi nilai sosial, norma sosial dalam berinteraksi gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia apa saja sih yang mengalami perubahan kayak gitu di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nanti sama teman-temannya silahkan ini ya, didiskusikan lebih lanjut. Besok saya kirim. Ya, ada pertanyaan lagi?